Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Sinta Ania dengan NIM 5111191211. Saya mahasiswa semester 4 jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Ahmad Yani Cimahi. Di sini saya sebagai staf General Affairs yang meyakinkan Departemen SDM untuk memberikan pelatihan K3 atau Kesehatan Keselamatan Kerja sebagai tugas mata kuliah Komunikasi Bisnis Internasional. Baik, langsung saja saya akan memaparkan tentang pengertian K3. Apa sih K3 itu? Nah, K3 secara filosofi merupakan suatu pemikiran atau upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani, tenaga kerja pada khususnya maupun masyarakat pada umumnya, terhadap hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Lalu K3 dalam ilmu pengetahuan dan penerapannya adalah usaha mencegah kemungkinan kecelakaan kerja, penyakit kerja, kebakaran, dan peledakan dan pencemaran lingkungan. Nah, lalu ada tujuan K3. Menurut Mangkunegara, tujuan K3 yaitu yang pertama, agar karyawan mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial, dan psikologis. Nah, yang kedua ada agar meningkatnya kegairahan, keserasian kerja. Nah, lalu ada penyebab kecelakaan kerja. Menurut persentase, 3% penyebab kecelakaan kerja dikarenakan sebab yang tidak bisa dihindarkan. Lalu 24% dikarenakan lingkungan atau peralatan yang tidak memenuhi syarat. Selanjutnya ada kerugian pada kecelakaan kerja, meliputi 4. Yang pertama ada kerugian pribadi, yang kedua ada kerugian finansial, yang ketiga ada hilangnya produktivitas, dan yang keempat premi asuransi yang lebih tinggi. Nah, menurut Marwansyah dan Mukarrom, terdapat 3 faktor utama yang dapat memberikan kontribusi terjadinya kecelakaan kerja. Yang pertama, peralatan teknis. Contohnya, peralatan tidak memadai atau salah rancangan, sehingga menyebabkan kejadian yang tidak diinginkan dan menimbulkan kecelakaan kerja. Nah, yang kedua ada kondisi kerja. Kondisi kerja juga dapat mempengaruhi pekerja secara tidak langsung. Oleh karena itu, juga dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Nah, yang ketiga manusia. Unjuk kerja para pekerja dapat meningkatkan terjadinya resiko kecelakaan. Konsekuensinya, semua pekerjaan harus direncanakan dengan memperhatikan sudut pandang pekerja masing-masing. Majikan atau pengusaha adalah penanggung jawab utama dalam perencanaan dan penataan tempat kerja. Nah, selanjutnya sasaran pelatihan K3. Yang pertama, para pekerja diharapkan akan memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk memahami peraturan dan standar K3. Nah, yang kedua, para pekerja juga nantinya diharapkan mampu memiliki pengetahuan tentang sistem K3 dan fungsi dalam K3. Nah, yang ketiga, para pekerja juga diharapkan mampu memiliki pengetahuan dan mampu melakukan identifikasi bahaya di tempat kerja mereka berada. Yang keempat, para pekerja juga mampu memiliki pengetahuan tentang penyakit akibat kerja dan penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Nah, yang kelima, para pekerja juga mampu mengembangkan sistem kontrol kerja dan manajemen pencegahan kecelakaan di area kerja. Nah, keberhasilan sebuah pelatihan K3 juga dapat dilihat dari beberapa indikator di bawah ini. Yang pertama, penurunan tingkat kecelakaan dan penyakit yang terkait dengan pekerjaan.
baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Lalu, menurunnya jumlah jam kerja yang hilang akibat terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan pekerjaan. Nah, alasan mengapa saya mengadakan pelatihan K3. Menurut H.W. Heinrich, penyebab kecelakaan kerja yang sering ditemui adalah perilaku yang tidak aman sebesar 88%, kondisi lingkungan yang tidak aman sebesar 10%, atau kedua hal tersebut di atas terjadi secara bersamaan. Oleh karena itu, saya sebagai staf General Affairs meminta kepada manajer Departemen SDM agar menyetujui pelaksanaan pelatihan K3 pada karyawan agar menyadarkan karyawan akan pentingnya K3 di lingkungan pabrik dan mencegah perilaku yang tidak aman dan memperbaiki kondisi lingkungan kerja yang tidak aman. Demikian yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.